Assalamualaikum. Hai semua. Kita berjumpa lagi di kisahnya Letnan Imam dengan judul Dia Bukan Milikku pada bab ke-83. Tertangkap basah. Like, komen dan share video ini ya, agar teman-teman yang lainnya ikut menonton video yang kamu sukai ini ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Sudah jelas kamu gak serius. Gaya ngebos doang, gak ada hasil. Percuma aku nungguin kamu selama ini, kata Utami berapi-api. Aku bengong mendengar kata-kata Utami barusan. Iya, teruslah. Marah-marah terus. Sudah salah, tapi masih juga gak sadar diri. Jangan mentang-mentang kamu komandan, punya anak buah, tinggal suruh ini itu. Tapi, apa sih usahamu buat ngedapetin aku? Gak ada, nol besar. Aku menggenggam tangan Utami dengan kencang. Aduh, sakit. Jangan kasar, teriak Utami sambil menarik tangannya. Aku mengendurkan genggaman tangannya. Asal kamu tahu, sikapmu yang suka marah-marah itu yang bikin aku semakin cinta sama kamu, ucapku pelan sambil tersenyum. Utami menarik tangannya dari genggamanku, berhenti ngegombal. Utami membuang muka, membelakangiku. Dari samping aku bisa melihat senyumnya yang terkulum. Marah aja cantik, apalagi senyum. Meleleh DS di kutub sana akibat senyuman dari bidadari yang satu ini. Aku mengitik-nitik pinggang Utami. Utami berdiri dan menjauh dariku, lalu berjalan ke arah lemari. Dia mengambil beberapa helai pakaian dari lemari lalu pergi menuju pintu. Mau kemana, sayang? Mau ganti baju, baju ini basah karena mandiin kamu tadi. Utami pergi dengan membanting pintu kamar. Indahnya adu argumen dengan Utami, dulu sering sekali aku dengar kecerewetan Utami dalam membahas suatu masalah, bahkan sampai aku bosan dengan marah-marahnya itu. Tapi gak dapat dipungkiri bahwa marah-marahnya itu salah satu yang bikin kangen. Utami kembali masuk kamar dengan daster batik selutut, masih tanpa kancing sehingga memperlihatkan sebagian dadanya itu. Haus, pengen minum, pintaku manja pada Utami. Utami mengambil sebuah buku lalu duduk di depan jendela. Ambil sendiri di meja, ucapnya ketus. Kan tanganku diinfus, gak bisa jalan ke sana. Cuma diinfus doang, bukan dirantai. Aku spontan tertawa mendengar jawaban Utami, yang diketawain cuma melirik sebentar lalu matanya tertuju lagi pada buku yang dipegangnya. Terpaksa aku berdiri mengambil minum lalu menyodorkan segelas air pada Utami, minumlah, biar tambah energi buat marah-marah lagi. Lusa aku mau balik ke pangkalan, puas-puasin marah ke aku sekarang. Utami menyorot wajahku yang sedang berdiri di sampingnya, lalu meminum air yang aku berikan. Pura-pura gak tahu ya. Kalau air dalam gelas itu sudah aku kasih mantra biar yang minum nurut sama aku, bisikku pelan. Utami yang sedang minum langsung berhenti dan memuncratkan sebagian air dari mulutnya. Aku spontan menutup wajah dengan tangan karena cipratan air dari mulut Utami. Setelah Utami menelan semua air yang ada dalam mulutnya, dia mengejarku sambil memukul bahuku sehingga aku terjatuh di kasur. Tami, Natali tiba-tiba masuk ke kamar melihat aku terjatuh di kasur akibat dikejar Utami. Nat, masuk sini. Utami berdiri sambil membenarkan dasternya. Kayaknya saya salah timing deh. Oke, pergi dulu ya. Natali keluar lalu menutup pintu. Nat, panggil Utami mengejar keluar kamar. Natali berbalik. Sini, masuklah. Mas Ima mau bicara, kata Utami dari depan pintu kamar. Apa? Natali kembali ke kamar. Tapi dia hanya berdiri di depan pintu. Mas Imam mau ngomong apa sama Natali? Tanya Utami padaku. Hah? Maksudnya? Aku balik bertanya. Tadi kan Mas Imam mau ngomong sesuatu sama Natali. Utami mengedipkan mata padaku. Oh, iya. Tasku hilang kemarin saat kecelakaan itu terjadi. Isinya ponsel dan dompet. Gimana ya? Aku berpikir cepat dan seadanya. Ya, yakin tas itu hilang saat kecelakaan, bukan tertinggal sebelum kecelakaan? Tanya Natali. Seingat saya, waktu keluar dari barbershop itu masih bawa tas. Ketika balik badan tahu-tahu kamu sudah nabrak, jawabku. Kok aneh sih, ngapain juga berdiri di belakang mobil yang mau jalan, potong Utami. Aku gak mau jalan, Tami. Aku mau maju untuk parkir, tapi tuasnya masih R, bukan D. Kebetulan juga aku gak lihat kalau ada orang di belakang mobilku. Jelas Natali. Siapa yang salah kalau begitu? Tanyaku sambil tersenyum. Pasti kamu yang salah, jawab Utami dengan cepat. Kok aku?
Tanyaku heran, karena perempuan selalu benar. Dan laki-laki harus minta maaf lebih dulu. Utami mencibir ke arahku. Natalie tertawa geli, kalian ini emang jodoh deh. Ayo segera disahkan di penghulu. Untung di dia, rugi di gua. Ujar Utami sewot. Terbalik ah. Kamu yang untung besar dapat cowok setampan dan sehebat aku. Aku tersenyum semanis mungkin. Udah deh, gimana kalau kita ke lokasi kemarin? Tanya-tanya ke orang sekitar sana. Mungkin ada orang yang tahu. Usul Natalie. Boleh juga tuh, tapi saya masih ditahan sama dokter itu di sini, ucapku sambil menunjukkan jarum infus yang melekat di tangan. Nanti sore aja kalau infusnya habis, kita cabut dulu. Terus nanti kalau sudah dapat tasnya balik ke sini lagi dan pasang infus lagi, kata Utami. Kayak tahanan aja disandera pakai infus, aku tertawa. Mau dilepas sekarang juga boleh kok, tapi nggak usah tinggal di sini lagi, kata Utami santai. Wih, galak banget. Aku protes. Emang lupa kalau aku galak, kata Utami masih ketus. Oh iya ya. Lupa banget kalau kamu galak. Yang aku ingat, Utami itu baik banget, lemah lembut, syolihah, sopan santun. Itu aja yang paling aku ingat, selain itu lupa. Lupa kalau kamu galak, godaku pada cewek berdaster batik ini. Bukannya senang, Utami malah tambah cemberut lalu mencubit pinggangku. Subscribe dong. Like, komen dan share juga ya. Sore harinya, Utami membawaku ke lokasi kemarin. Aku memperhatikan kondisi sekitar. Barbershop bersebelahan dengan pet shop. Lokasinya memang ramai di sore hari, wajar kalau kemarin pada saat kejadian, warga langsung mengerubungiku. Aku melihat trotoar yang membentuk kepalaku kemarin, masih ada sisa darah di sana. Tak ada tukang parkir di lokasi itu, menyulitkan untuk mencari tahu keberadaan tasku itu. Mas, ingat siapa aja yang ada di lokasi kemarin gak? Tanya Utami. Gak, ramai banget. Yang jelas, Natalie dikerubungi orang-orang, meminta pertanggungjawaban. Ada di tukang cukur itu juga di dekatku. Coba kita tanya dia. Aku meninggalkan Utami lalu masuk ke dalam barbershop diikuti Utami dari belakang. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru barbershop, tak ada tukang cukur yang kemarin mencukur rambutku. Ada yang bisa kami bantu? Seseorang mendekat pada kami. Iya, saya mencari tukang cukur yang kemarin mencukur rambut saya, jawabku. Siapa namanya? Maaf, dengan siapa saya bicara? Tanya orang itu. Saya tidak tahu namanya. Kemarin saya cukur dengannya di sini. Saya Letnan 1 Marinir Muhammad Imam Setiawan, aku memperkenalkan diri pada orang tersebut. Orang tersebut terkejut mendengar jawabanku. Maaf, ada perlu apa ya? Tanya orang itu gugup. Saya ingin bertemu dengan orang itu. Bisa tolong panggilkan seluruh tukang cukur yang ada di sini? Meski tak tahu siapa namanya, tapi saya masih ingat wajahnya. Ucapku penuh ketegasan. Karyawan kami hari ini masuk semua. Mari saya ajak keliling menemui karyawan kami. Karena kalau dipanggil semua, khawatir pelanggan terbengkalai, kata orang masih gugup. Baiklah, aku menuruti saran orang tersebut. Orang tersebut mengenalkan satu persatu karyawannya yang sedang melayani konsumen. Tapi tak ada orang yang aku maksud, aku jadi heran. Apa mungkin orang ini sengaja menyembunyikan orang yang aku maksud? Apa dia terlibat dalam pencurian tasku? Di dalam tas itu terdapat ponsel, berbagai kartu identitas, dan yang pasti uang tunai sebesar gaji sebulan yang sengaja aku persiapkan untuk berbelanja di Batam ini. Berapa orang karyawan yang kerja di sini? Tanya Utami pada orang tersebut. Tukang cukurnya ada 3 orang, hairstylish ada 5 orang, semuanya sudah saya perkenalkan sama bapak dan ibu, jawab orang tersebut. Apa ada yang Anda sembunyikan dari saya? Tanyaku berterus terang. Nggak ada, Pak. Semua karyawan masuk, dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam, jawab orang tersebut. Anda sanggup mendapat konsekuensi dari pernyataan Anda barusan? Bentakku. Beberapa orang pengunjung menengok ke arah kami, iya, jawabnya. Bapak tentara, panggil seseorang dari belakang. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.